warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Cartono dan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi transformasi linear pada mata kuliah aljabar linear. Jadi nanti materi ini akan melingkupi terkait dengan pembuktian transformasi linear, yaitu kernel dan range. Setelah itu juga nanti ada koordinat dan matriks transformasi linear. Kita bahas dulu transformasi linear. Pertama, transformasi linear adalah pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain yang memenuhi aksioma linearan. Gitu. Nah, misalnya kita punya, mungkin ini zaman kita masih SMP mungkin ya. Nah, ketika dia terjadi sebuah pemetaan, jadi pemetaan misalnya dari A ke B. Nah, ketika transformasinya nanti, makanya dia ada pemetaan. Jadi dia ada transformasinya, ada pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain yang memenuhi aksioma kelinearan. Apa itu aksiomanya, nanti saya akan bahas. Setelah itu, pemetaan F dari ruang vektor W berarti setiap anggota V dikatakan dengan tepat satu anggota di W. Kalau misalnya ini kita pakai V, lagi aja deh. Kita coba ya. Ini kita nggak usah pakai V, kita pakai V sama W aja. Ini V, W. Jadi ketika dia tepat satu, maka pemetaan ini adalah pemetaannya. Nah, setelah itu V dikatakan sebagai domainnya, ada domainnya, dan ini sebagai kodomainnya. Anggota W misalnya Y elemen W yang mempunyai kaitan dengan anggota V, misalkan X elemen V, melalui pemetaan F atau ditulis dengan Y Fx disebut peta. Jadi ini kita sebut sebagai petanya ini. Sebagai petanya. Ketika ini adalah Y elemen W dan di sini adalah X elemen V. Nah, Y-nya disebut sebagai petanya, Y Fx-nya itu. Maka X-nya di sini kita sebut sebagai prapeta Y. Nah, berikutnya misalkan F pemetaan dari R atau ruang vektor pangkat 3 ke ruang vektor pangkat 2 dengan rumusnya adalah ini. Maka 0 min 1 min 1 adalah prapeta dari 2, 3. Karena 0 min 1 min 1 ketika dimasukkan ke sini, hasilnya adalah 2,3, yang berarti ketika 2,3 adalah peta dari, berarti 2,3 adalah peta dari 0, min 1, 1. Jadi ketika ini dimasukkan ke sini, hasilnya dia. Berarti ini adalah petanya. Ini adalah petanya, sebenarnya adalah prapetanya. Oke. Semua bagian dari W yang semua anggotanya mempunyai prapeta di V disebut daerah nilai atau daerah jangkauan, atau kita bisa sebut dengan range di sini ya. Yang secara formal dilambangkan dengan RF. Sama dengan Y elemen dari W. Demikian sehingga bila mana terdapat X elemen V dan Y sama dengan Fx. Lanjut. Nah, ini misalnya diketahui, misalnya contoh ya. Nah, contohnya ini yang tadi saya bilang sebagai aksioma transformasi linear. Jadi, F sama dengan R kuadrat. F adalah pemetaan dari ruang vektor pangkat 2 ke ruang vektor pangkat 3. Tentukan apakah Fxy itu sama dengan tentukan apakah Fy sama dengan X plus Y, X min Y, dan Rxy merupakan transformasi linear. Tentunya ini adalah vektor di ruang 2 dan ini adalah ruang 3. Jawab, misal diberikan terdapat U, V elemen dari R pangkat 2 dengan U adalah kita definisikan sebagai X1 Y1 karena dia sesuai dengan ini, dan V adalah X2 Y2 sesuai dengan ini juga, dan K ada skalar, maka aksioma pertama adalah Fu plus V sama dengan Fu plus Fv. Jadi ini adalah aksioma yang pertama yang harus kita buktikan. Oke, kita buktikan dari sini dulu. Fu plus V artinya kan F X1 plus Y1 ini X2, plus X2, Y2. Setelah itu kita asosiasikan dia, kita sesuaikan
Nah, habis itu X1 ditambah X2, jadi X dengan X, Y dengan Y, maka dapatlah ini. Y1, X2, Y1, Y2. Setelah itu, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Maka ini kan jadinya XY. Berarti X, di sini kan X plus Y, jadinya X plus Y. Setelah itu di sini X min Y, berarti X min Y. Oke. Setelah itu di sini 2XY, berarti 2XY. Apa itu XY? XY-nya ini. Ini X, ini Y. Oke. Nah, berikutnya dari sini semua dijabarkan. Nah, dari sini kita ketemu X1 sama Y1 dikelompokkan. X2, Y2, dan seterusnya. Setelah berikutnya kita bisa mengelompokkan masing-masing menjadi seperti ini. X1, Y1. Itu di sini juga ada X1, jadi ini kelompok ini. Setelah itu ini. Tapi dia ngapain dia nih? Dia nggak ada pasangannya. Ya sudah, berarti dia bukan. Tidak terpenuhi. Maka tidak memenuhi aksioma 1. Berikutnya. Aksioma 2 dia bilang apa? Aksioma 2 dia bilang bahwa ketika ada fungsi FKU, maka FK K-nya ada skalar X1, Y1. Oke? Artinya ini ketika kita masukkan adalah jadi FKX1, KY1. KX1 plus KY1, KX1 plus KY1, 2KX1, min KY1, 2KX1, KY1. Seterusnya, sampai di sini K-nya semuanya di take out, dikeluarkan, jatuhlah dia. Tapi, ternyata masih ada K di sini. Jadi dia gagal. Maka ini bukan sebuah transformasi linear. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya nih. Diketahui pemetaan dari vektor ruang 3 ke ruang 2, tentukan apakah ini merupakan transformasi linear. Berarti sama, kita pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan UV elemen R3. Maaf, ini harusnya R3 ya. R3. Dengan U adalah X1, Y1, Z1, dan V adalah X2, Y2, Z2. X, Y, Z-nya berasal dari dia, tinggal kita tambah indeksnya saja untuk masing-masing. Oke, kita buktikan dulu sampai sini. FU plus V sama dengan FU plus FV. Maka FU-nya adalah dia, FV-nya adalah dia, U-nya adalah dia, V-nya dia. Maka kita kelompokkan berbasis dari variabelnya, jadi variabelnya. Jadi X dengan X, Y dengan Y, seterusnya. X1, X2, Y1, Y2, Y1, Y2. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada 2X plus Y. Berarti 2X, ini X ini, plus Y. Nah, ini. Ini 5Y plus Z, berarti 5Y plus Z. Oke. Dan seterusnya dijabarkan semua. Oke, setelah dijabarkan jadi seperti ini. Dan ini dikelompokkan menjadi 2X1 plus Y1, 5Y1 plus Y1. Ini ditambah 2X2 plus Y2, 5Y2 plus Y2. Oke, berarti ini memenuhi. Karena ini sama dengan dia. Oke, berikutnya di FKU plus KFU. FKX1Y1 dan seterusnya. Kita masukkan semuanya dan kita ubah dia dalam bentuk ini. Dan ketika K-nya di take out bisa diubah jadi bentuk ini. So, dia memenuhi. Oke. Berikutnya. Nah, ini saya ambilkan dari buku. Apakah fungsi fx, y, z sama dengan x plus 2y, 3x min 3z merupakan transformasi linear? Nah, lagi kita definisikan dulu ada u dan v elemen R pangkat 3. Misalnya U adalah dia dan V sama dengan dia. Dengan mengingat bahwa aturan penjumlahan vektor U plus V itu sama dengan ini. Nilai fungsi U plus V adalah dia. FU plus V sama dengan, ini kita buktikan yang aksioma pertama habis itu kedua. Aksioma pertama kan dia bilang bahwa FU plus V sama dengan FU plus FV gitu ya. Nah, ini berarti U plus V kan sama dengan ini. Ini. Oke. Ini dan ini. Ini dapat dari mana? Ya, dari atas ini. Dari sini dan ini. Oke. Nah. Berikutnya, ketika X1 plus X2 ditambah 2Y1 plus Y2. Di sini ini salah ya. Ini bukan
3 tapi ini 2 nih. Ini harusnya 2. 2x min 3z. 2x min 3z. Oke, berikutnya kita jabarkan dan kita kelompokkan menurut indeksasinya. Berarti x1 sama y1, 2 dengan 2, 1 1 2 2. Setelah itu kita kelompokkan lagi. Berarti x1 2 y1 dan seterusnya, dan ternyata dia memenuhi. Oke, berarti dia aksioma pertama terpenuhi. Berikutnya di sini kita punya U elemen R pangkat 3 dan kita punya skalar K. Maka kalau KU dimasukkan jadi KX1, KY1, KY1. Jadi kalau FKU, maka kita bisa masukkan ke sini KX1 plus 2KY tambah 2KX1 min 3KZ1. Seterusnya K-nya di take out semua dan akhirnya di take out lagi dan hasilnya adalah KFU. Maka dia memenuhi. Nah, apakah fungsi fxy 2 plus 3x min y merupakan transformasi linear? Ini dia gagal ya. Gagal karena logikanya gini. Jadi sebuah pernyataan itu ketika kita ingin mengatakan dia gagal, kita buktikan penyangkalnya satu aja. Jadi kayak teorema. Teorema dikatakan gagal ketika kita bisa memberikan satu contoh terkait dengan teorema tersebut kenapa dia gagal. Jadi satu contoh aja bahwa membuktikan bahwa teorema itu gagal, maka teorema itu tidak gagal. Oke, contohnya ini. Untuk membuktikan ini bukan transformasi linear, kita masukkan aja misalnya U-nya sama dengan 2,3, K-nya 5, maka FKU-nya adalah F10,15 misalnya ya. Habis itu sama dengan 2 ditambah 3 kali 10 min 15 sama dengan 17. Oke, ini FKU. Tapi KFU-nya sama dengan 25. Loh, berbeda. Ya sudah, artinya dia satu ini aja udah gagal, maka ketika satu ini kan aksioma 2. Ketika kita satu aksioma aja gagal, maka dia gagal. Lanjut. Nah, di sini dibentukkan fungsi misalnya dari polinom pangkat 2 ke polinom pangkat 3 dengan rumus polinomnya adalah seperti ini. Dan ini ada pangkat 3-nya seperti ini. Ya ini x kali cx kuadrat kan menjadi cx pangkat 3. Apakah ini merupakan transformasi linear? Ya, misalnya kita ambil P. P sama dengan A1 plus B1x plus C1x2 dan Q A2 B2 C2x2 anggota P2. Oke. Nah, yang penting adalah kita definisikan ini dulu. Ambil seberang, apakah harus P dan Q? Enggak juga sih, bebas. Cuman di sini gini, contohnya adalah P dan Q. Dan P dan Q ini harus sama dengan dia. Oke, sama dengan dia. Kalau ini udah A, B, C tinggal dikasih indeks saja. A1, B1, C1 gitu. Oke, sekarang kita pakai TPQ atau FPQ misalnya. Tapi di sini contohnya TPQ. TP plus Q harus menjadi TP plus TQ. Nah, TP plus Q. Ini P, ini Q. Dijumlahkan. Habis itu, kan dia didefinisikan menjadi X kayak gini. Maka dia jadi T-nya adalah X dalam kurung ini. Maka X-nya masukkan ke masing-masing. Setelah itu, sudah. Ini kan sudah sesuai dengan dia. Ini juga sesuai dengan dia. Ya sudah, ini TP, TQ. Oke, berikutnya A1 plus B1X plus C1X kuadrat anggota P2 dan K skalar maka dan seperti ini KTP. Oke, jadi artinya dia sesuai. Oke, dia sesuai, maka aksioma 1 terpenuhi, aksioma 2 terpenuhi. Berikutnya kita bisa lihat di sini misalnya ada matriks berorder 2x2 kali matriks berorder 3x3 dengan rumusnya seperti ini nih. Buktikan dia transformasi linear atau bukan. Oke. Nah, sama kita definisikan aja dulu. Karena di sini matriks maka umumnya pakai M. M1, M2. M1 ya A1 plus 1 dan seterusnya, M2 A2 dan seterusnya. Anggota M2, maka M1 plus M2 ya ini tambah dia. Maaf, ini ditambah dia. Hasilnya ada A1 A2, B1 B2 dan seterusnya. Nah, berarti TM1 plus M2 sama dengan T ini. Nah, T ini dimasukkan ke sini. Yang atasnya adalah A, B, C, D. Ini kan A, B, C, D jatuhlah ya. Maka A1 plus A2 ditambah B kan. Jadi A1 plus A2 tambah B1 B2 dan seterusnya. Nah, ini terus habis itu dijabarkan, diasosiatifkan. Jadi A1 yang satu dengan satu, yang dua dengan dua. Jadi jatuhnya adalah A1 plus B1, A2 B2 dan seterusnya. Setelah itu kita pisahkan mereka. Jadi A1 plus 1 kita pisahkan dan seterusnya. Ternyata ini menjadi sama dengan ini. Ini A1 B1 dan ini sesuai dengan dia. Ini juga sesuai dengan dia. Ya sudah terbukti. Maka memenuhi dia aksioma 1.
Aksioma 2 sekarang. Ketika M1-nya adalah ini, M2 dan ada skalar, makanya dimasukkan. Nah, menurut definisi fungsi kan jadi tinggal dimasukkan seperti ini, K1 dan seterusnya. Nah, sifat distribusi bilangan real, maka K-nya bisa di take out tuh. Ketika K-nya bisa di take out, K-nya bisa di take out lagi. Maka sifat perkalian skala matriks, makanya jatuhnya seperti ini. So, dia terbukti. Wah, ada sebuah transformasi linear. Oke. Didefinisikan fungsi dari Tm2 dari matriks berodo 2x2 ke polinom pangkat 2 dengan rumusnya adalah seperti ini. Oke. Buktikan dia transformasi linear. Lagi-lagi karena dia domainnya adalah dari matriks, maka kita pakai matriks di sini. M2, maka M1 plus M2 adalah dia, maka Tm1 dan M2 adalah dia. Nah, ini kan jadi A, B, C, D. Di sini kan 2A1, ya sudah. 2A1 mana? 2A1 kan berarti ini. Ini masukkan sini A1-nya, 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ketika sudah, oh ya, ini mungkin di sini kan sudah ada indeksasinya. Kalau indeksasinya yang kita ubah variabelnya aja udah BB CC. Kalau tadi kan AB CD, berarti A1 B1 C1 D1. Cuman karena ini yang A-nya sudah sama semua, yang membedakan hanya indeksnya saja, ya udah di sini kita ubah aja yang B sama C-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini kan 2B1 ditambah B2 dan seterusnya. Habis itu kita asosiatifkan bilangan realnya, habis itu sifat penjumlahan polinom. Maka 2B1 plus B2 dan 2B2 min 3B gini. Intinya gini, goalnya dari ini itu dijabarkan dulu, setelah dijabarkan diubah kira-kira seperti ini bisa nggak? Ketika ternyata kita bisa mengubah seperti ini, maka akhirnya dia sesuai Tm1, Tm2. Berikutnya dalam bentuk perkalian skalar, aksioma 2. Ya udah Km1 kita kalikan, dan ini diubah dalam bentuk ini, K-nya bisa di take out, sudah selesai. Jadi dia memenuhi aksioma kedua. Oke, contoh 8. Dari polinom ke vektor. Nah, polinom pangkat 2 ini seperti ini, vektornya seperti ini. Pertama, ya harus kita definisikan anggota polinomnya. Polinom P sama Q. Nah, P sama Q-nya udah kita definisikan. Habis itu, P plus Q bentuknya jadi seperti ini nih. Bentuknya jadi seperti ini. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, maka TP plus Q, artinya kan ini A, ini B, ini C. Ya sudah, kita sesuaikan ini ya. A plus B plus C, berarti A plus B plus C. A min B min C, B plus C. Sudah kita operasikan, ternyata bisa bisa dipisahkan dan jadi sama dengan TP plus TQ. Berikutnya PX ini kita kalikan dengan skalar KP, maka jadilah ini kita take out Q-nya, kita take out lagi, akhirnya kita bisa. Oke. Nah, ini ada sifat-sifat transformasi linear. Jika T transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka definisinya seperti berikut. T0V sama dengan 0W, di mana 0V sama dengan vektor 0 pada ruang vektor V. Oke, T min U sama dengan min TU. Untuk setiap U elemen V, dan TU min V, ya TU min TV. Untuk setiap U, V elemen V. Begitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Fungsi yang memetakan setiap vektor di V ke vektor 0 disebut dengan fungsi 0, dilambangkan dengan TV sama dengan 0 untuk setiap V elemen V. Apakah fungsi 0 termasuk transformasi linear? Kita periksa sebagai berikut. Kita pakai dua aksioma itu lagi. TU plus V sama dengan 0. Oke, berarti TU plus V sama dengan 0 plus 0. Kan TV-nya sama dengan 0, berarti TU juga 0 dong. Nah, 0 plus 0. Oke, berarti TU tambah TV sama dengan TU plus TV. Memenuhi. KV 0 dan seterusnya. So, ini juga memenuhi. Oke, jadi dia transformasi. Dan berikutnya, fungsi memetakan setiap vektor di V ke dirinya sendiri disebut fungsi identitas yang dilambangkan dengan TV sama dengan V untuk setiap V elemen V. Apakah fungsi identitas tersebut merupakan transformasi linear? Pemeriksaan seperti ini. Maka TU plus V sama dengan U plus V sama dengan TU plus TV, ambil V. Ini untuk yang pertama. Itu aksioma yang pertama. Aksioma yang kedua, bahwa kita bilang bahwa V elemen V, ambil misalnya V elemen V dengan dikalikan dengan skalar, maka dia bisa dikalikan dengan skalar. Jadi fungsi linear termasuk informasi linear. Contoh 11, misalnya kita fungsi dari
ruang vektor pangkat n ke R dengan rumus Tx sama dengan X transpose matriks A kali X untuk suatu matriks tetap A n kali n yang simetris disebut fungsi kuadrat. Apakah fungsi kuadrat termasuk transformasi linear? Nah, kita coba. Misalnya kita periksa dengan menggunakan contoh penyangkal berikut. Jadi contoh penyangkal di sini 0,1, X-nya adalah 0,1, A-nya adalah 21,3, sehingga Tx X transpose sama dengan seperti ini. Dan kita operasikan, jadinya adalah 1 min 3, 01 sama dengan min 3. Gitu. Sedangkan K5 berarti 5X sama dengan 05, maka T5X sama dengan 05, 21, 1 min 3, 05. Sama dengan 5 min 15, 05. Sama dengan min 75. Jadi seperti itu. Nah, terus seperti ini contohnya kan 0, 1, 1, 0, min 3, min 3. Berarti kan 1 min 3. Nah, 1 min 3 kita kalikan 0, min 3, jadi min 3. Sama seperti ini. Nah, ternyata ini dan ini beda. Ya sudah, berarti dia bukan transformasi linear. Oke, nah ini adalah soal latihan, silakan dicoba. Kalau sudah bisa silakan komen di bawah. Untuk materi yang berikutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.